Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ari Wibowo Irawan, SPMM, selaku dosen pengampu pada strategi marketing, dan juga rekan-rekan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Alifa Amalia dengan NPM 0211222274. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis modal kanvas pada perusahaan PT Raka Nusantara Medika yang bergerak pada produk alat kesehatan. Nah, PT Raka Nusantara Medika yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi dan penyediaan alat kesehatan sejak tahun 2024. PT Raka Nusantara Medika menyediakan berbagai produk yang berkualitas tinggi, termasuk kasa, alat implan medis seperti implan ortopedi, serta berbagai alat kesehatan lainnya seperti handscoon, shearing, dan plester luka, dan lain-lain. PT Raka Nusantara Medika juga memiliki visi dan misi dalam memajukan perusahaannya. Untuk visinya, PT Raka Nusantara Medika ingin menjadikan perusahaan alat kesehatan yang terpercaya di seluruh Nusantara. Dan untuk mendukung visi tersebut, tentunya PT Raka Nusantara Medika juga memiliki misi. Yang pertama yaitu menjaga kualitas produk sehingga dapat percaya, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik dan menjalin kerjasama dengan customer dan badan kesehatan global. Oke, selanjutnya di sini merupakan produk-produk dari PT Raka Nusantara Medika. Yang pertama pada bagian kiri itu merupakan kasa lipat yang biasa kita jual untuk customer. Kemudian yang bagian tengah atas itu merupakan alat implan ortopedi yang biasa digunakan apabila adanya eh, operasi untuk tulang. Kemudian ada tengah bagian bawah itu merupakan bahan baku mentah atau kita juga bisa menjual bahan baku tersebut ke pihak yang lain atau pihak customer yang lain. Kemudian di sana juga ada shearing atau kita sebut sebagai suntikan. Kemudian ada juga espressing. Espressing ini merupakan plester luka. Yang terakhir yaitu handscoon atau sarung tangan. Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk yang telah dijual oleh PT Raka, tetapi ini merupakan produk secara keseluruhan yang paling sering diperjualbelikan oleh PT Raka. Oke, next yaitu di sini saya akan memaparkan mengenai BMC atau bisnis modal kanvas. Yang pertama yaitu ada customer segment, yang menjadi PT Raka Nusantara menawarkan produknya kepada rumah sakit seperti rumah sakit swasta, rumah sakit umum, dan klinik. Nah, di sini di bagian kanan merupakan customer yang telah bekerja sama dengan PT Raka selama ini. Selain bekerja sama dengan rumah sakit, PT Raka juga bekerja sama dengan dokter-dokter, kemudian perawat, dan staf pengadaan. Untuk Nusantara juga mengutamakan kualitas tentunya, kemudian ada keamanan, dan kita juga sudah ada sertifikasi Kemenkes. Dan selanjutnya yaitu PT Raka juga bisa melakukan pemilihan secara berkala, jadi tidak ada batasan apabila ingin membeli produk PT Raka. Oke, selanjutnya ada value proposition. PT Raka Nusantara Medika memiliki kualitas yang baik dengan daya serap tinggi, bahan bebas alergi, serta produk tersertifikasi Kemenkes. Nah, kemudian kita juga memiliki sistem one day service, jadi pengirimannya itu cepat dan untuk rumah sakit yang atau customer lain yang ingin mendapatkan produk tersebut secara cepat atau cito, kita akan memenuhi kebutuhan tersebut apabila itu mendesak. Kemudian harga juga kompetitif dan kita juga memiliki penawaran harga yang fleksibel tanpa mengorbankan kualitas. Nah, selanjutnya yaitu channels. Jadi, PT Raka Nusantara ini menjual langsung produknya melalui tim sales kepada rumah sakit dan klinik-klinik. Kemudian kita juga bekerja sama dengan distributor dan agen alat kesehatan. Jadi, selain kita menjual kepada kepada rumah sakit, kita juga bekerja sama dengan distributor-distributor lain. Nah, distributor ini bisa juga sebagai bentuk pembeli dan juga sebagai bentuk penjual. Jadi kita kadang membeli di distributor tersebut bisa juga menjual produk kita bisa membeli produk dia, seperti itu. Kemudian kita juga ada platform pengadaan pemerintah yaitu e-katalog. Jadi apabila ada rumah sakit terutama RSUD atau rumah sakit khusus daerah biasanya menggunakan
e-katalog ini untuk membeli produk kami. Kemudian ada customer relationship. PT Raka Nusantara Medika ini memiliki kebijakan, perbaikan, atau penggantian langsung. Kemudian kita juga ada mengadakan pelatihan dan kontrak jangka panjang. Kemudian kita juga ada melakukan pameran dan juga seminar. Dan kita juga menonjolkan kualitas kasa, kemudian kecepatan pengiriman atau kita sebut one day service, dan pelayanannya yang unggul. Nah, di sini ada kebijakan perbaikan, maksudnya apabila ada produk yang tidak sesuai atau produk yang mungkin ada kesalahan sedikit, kita akan melakukan penggantian langsung pada hari itu. Jadi latihan apabila customer tersebut meminta untuk kita agar menjelaskan produk kita seperti apa. Dan kita juga ada kontrak jangka panjang. Jadi kontrak jangka panjang ini pembelian ini dapat dilakukan secara berulang. Jadi kita memiliki kontrak dengan instansi atau rumah sakit-rumah sakit. Dan selanjutnya dari setelah penjelasan saya yang tadi, tentunya ada revenue stream atau laba dari penjelasan yang tadi. Tentunya yang pertama, laba atau keuntungan dari PT Raka ini dari penjualan produk alat kesehatan seperti menjual produk kasa, handscoon, alat implan, alat bedah, dan lain-lain. Kemudian kita juga ada pendapatan dari kontrak pengadaan jangka panjang dengan rumah sakit dan pemerintah, sehingga kita adanya eh, pembelian secara berulang dengan jangka yang panjang. Kemudian ada penjualan melalui distributor. Nah, distributor ini maksudnya produk kita bisa dijual oleh distributor-distributor lain yang apabila distributor tersebut bisa berhubungan dengan pihak rumah sakit lainnya. Jadi selanjutnya yaitu aktivitas kunci pada PT Raka Nusantara Medika. Yang pertama yaitu adanya pengadaan dan distribusi alat kesehatan. Kemudian kita juga ada pengurusan sertifikasi Kemenkes dan kepatuhan regulasi. Jadi PT Raka Nusantara ini sudah mematuhi sertifikasi Kemenkes dan sudah terjamin kualitasnya dan sudah terjamin um, spesifikasinya seperti apa dan aman digunakan. Kemudian ada pemasaran dan promosi tentunya, dan yang terakhir ada penelitian pasar. Nah, penelitian pasar ini seperti apa? Jadi, sebelum kita melakukan pemasaran atau promosi kepada pihak-pihak rumah sakit, kita melakukan penelitian pasar. Jadi, seperti apa eh, produk-produk lain dalam memasarkan produknya, apakah produk tersebut itu masuk dengan kategori kita, apakah produk lain itu bisa bersaing dengan kita, apakah harganya seperti apa, untuk bahannya seperti apa, untuk bahan asalnya seperti apa, apakah pihak rumah sakit produknya seperti apa, itu pasti kita sebelum kita melakukan transaksi dengan pihak instansi, kita juga harus meneliti pasar di luar itu seperti apa. Oke. Selanjutnya yaitu ada key research. Yang pertama yaitu ada modal usaha tentunya. Yang kedua bahan baku pabrikan lain. Nah, bahan baku pabrikan lain ini kita bekerja sama juga dengan pihak pabrikan kasa, bahan mentahnya sebelum kita jual kepada produsen, kita juga membeli bahan baku pabrikan lain. Kemudian ada sales dan teknisi. Nah, teknisi ini maksudnya jadi kan setelah kita membeli bahan baku dari pabrikan lain, kita membuat barang tersebut sehingga layak dijual. Kita memiliki teknisi untuk menjadikan produk-produk tersebut bisa dijual seperti gambar ini. Nah, jadi sebelum sebelum menjadi gambar ini merupakan kasaro utuh, kemudian dipotong-potong menjadi seperti ini. Nah, produk ini itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pihak rumah sakit, itu ukurannya menggunakan ukuran apa. Kita bisa menyesuaikan. Kemudian ada distributor dan Kemenkes atau e-katalog, kemudian ada juga logistik dan promosi, dan ada gudang dan armada. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama tentunya kita juga harus bekerja sama dengan pabrikan bahan baku, karena apabila tidak ada pabrikan bahan baku, kita juga tidak dapat menjual produk bahan jadi kita seperti menjadi layak dijual. Kemudian ada juga produsen alat kesehatan untuk kasa, handscoon, alat implan, dan lain-lain. Kemudian ada juga agen distribusi, kemudian ada Kemenkes dan Dinas Kesehatan untuk pengadaan e-katalog dan rumah sakit dan kemudian. Dan yang terakhir, di sini merupakan cost structure dari PT Raka Nusantara Medika. Yang pertama yaitu adanya pengadaan bahan baku, kemudian pemasaran, promosi, dan biaya operasional, kemudian adanya gaji SDM dan sertifikasi Kemenkes. Dan jadi untuk sertifikasi Kemenkes ini bukan kita tidak hanya mendaftarkan produk kita secara langsung, tetapi kita juga pasti ada biaya yang harus dikeluarkan apabila ingin izin itu keluar. Seperti itu.
Nah, dan yang terakhir di sini merupakan rangkuman atau rincian dari setelah penjelasan saya yang tadi. Di sini merupakan business model canvas. Di sini terdapat value proposition, kemudian ada customer segments, kemudian channels, customer relationship, kemudian key activities, key research, key partners, revenue stream, dan cost structure. Nah, mungkin sekian dan yang saya dapat paparkan. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.